Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diklat jarak jauh yang kami hormati, mohon izin untuk memberikan review lembar kerja 2 yang telah Bapak Ibu buat. Pada lembar kerja yang kedua, bahwa Bapak Ibu adalah menuliskan kerangka teori dengan LK yang sudah Bapak Ibu unduh dan kerjakan. Pada tugas tersebut, Bapak Ibu akan mendefinisikan tentang landasan teori sesuai dengan judul. Yang pertama adalah keaktifan belajar. Bapak ini seperti ini. Ada pengertiannya, pembelajaran berkaitan dengan keaktifan belajar dan seterusnya. Ini maka diakhiri dengan kesimpulan dari Bapak Ibu. Demikian juga untuk berikutnya. Selanjutnya, teori prestasi belajar, kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu punyai, kemudian model pembelajaran yang dipilih, yaitu yang perlu disampaikan adalah pengertiannya serta langkah pembelajarannya, kemudian hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Ini adalah contoh dari salah satu peserta dengan judul peningkatan motivasi dan hasil belajar mapel PJOK pada model pembelajaran inquiry dan discovery. Untuk kajian pustaka yang perlu ditulis adalah motivasi belajar. Maka seharusnya Bapak Ibu menuliskan pengertian motivasi belajar. Di sini sudah tertulis motivasi belajar menurut Sardiman tahun 2010, sudah bagus. Namun akan lebih bagus apabila ada pendapat ahli yang kedua serta pendapat ahli yang ketiga. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu maka diakhiri dengan kesimpulan dari Bapak Ibu. Buku maksimal 10 tahun, sedangkan jurnal maksimal 5 tahun. Kemudian kedua adalah landasan teori tentang hasil belajar. Maka perlu didefinisikan dulu pengertian dari hasil belajar dari beberapa ahli dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi contoh ini sudah bagus tapi belum tepat karena ini langsung faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan definisinya adalah belum. Selanjutnya adalah mata diklat PJOK, ya. Bapak Ibu sudah tahu kalau mapel. Kemudian yang terpenting adalah landasan teori dari model pembelajaran inquiry atau discovery learning, yaitu pengertiannya ada beberapa, harusnya lebih dari satu pendapat. Kemudian pendapat penulis yang kedua, ada tahun, ada halaman berapa, ketiga nama penulis siapa, kemudian tahun dan halaman berapa, memberikan definisi bahwa model pembelajaran discovery inquiry adalah sebagai berikut, dan diakhiri dengan kesimpulan dari Bapak Ibu. Jadi referensi atau pendapat ahli tentang model pembelajaran seharusnya lebih dari satu. Kemudian langkah-langkah discovery ini penting sesuai dengan model yang diambil, yaitu ada beberapa penulis yang memberikan langkah-langkah pembelajaran pada model inquiry atau discovery. Pertama, siapa, ditulis oleh penerbit atau penulis siapa, tahun berapa, halaman berapa, bahwa langkah-langkah pembelajaran inquiry discovery ada pada dasarnya meliputi 5 langkah, yaitu ada di sini. Kemudian tambahkan nama penulis yang lain tentang langkah-langkah pembelajaran serta nama penulis yang lain juga tentang langkah-langkah pembelajaran. Font yang ditulis dalam tabel adalah 10 dan spasinya 1. Kemudian Bapak Ibu, untuk langkah-langkah pembelajaran inquiry discovery, maka perlu Bapak Ibu menyimpulkan. Menyimpulkannya adalah contohnya dari langkah-langkah model pembelajaran discovery tersebut, ya, maka langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PJOK pada penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut.
Berarti Bapak Ibu menuliskan langkah-langkah pembelajaran di sini yang akan dilalui pada pelaksanaan pembelajaran di PTK ini. Kemudian Bapak Ibu sudah memberikan hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir sudah bagus, dan hipotesis tindakan juga sudah bagus. Demikian Bapak Ibu sebagai review. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.